Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aris Irawan. Kali ini saya mau mereview jurnal harian saya terkait manajemen aparatur sipil negara di dalam budaya administrasi pemerintahan di Indonesia. Banyak aspek yang akan kita bicarakan terkait manajemen ASN. Yang pertama itu terkait apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai negeri yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, kemudian bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga dengan adanya manajemen ASN ini dapat terciptanya aparatur sipil negara yang unggul, berprestasi, selaras dengan perkembangan zaman, cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam kehidupannya bernegara, berbangsa. Berdasarkan jenisnya, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN itu dibagi berdasarkan jenisnya. Ada dua jenis ASN di Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut. Yang pertama disebut sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan menduduki jabatan pemerintah, memiliki honor dan kedudukan sebagai sebagai jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K itu yang juga diatur dalam Undang-Undang 5 2014 adalah seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat dan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan batasan-batasan pengangkatan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan diberikan hak dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tersebut. Tidak semua pegawai ASN itu adalah PNS, artinya ada PNS, ada P3K yang dalam menjalankan profesinya sebagai seorang ASN, dia harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar, nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan nasionalisme. Tidak boleh ada intervensi golongan atau politik manapun dalam melaksanakan kerjanya sebagai pelayanan publik, termasuk partai politik dan sebagainya. Seorang ASN memiliki fungsi yang sudah ditetapkan undang-undang. Dalam undang-undang ASN dijelaskan ada 3 fungsi seorang ASN. Yang pertama berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang diberikan kepada dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian juga sebagai pelaksana pelayanan publik, dan yang ketiga juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu diatur dan diikat oleh peraturan perundang-undangan kemanapun seorang ASN itu pergi dan dimanapun seorang ASN itu berada. Seorang ASN sebagai profesi aparatur sipil negara memiliki batasan dalam perilaku dan etikanya sebagai seorang ASN, sehingga batasan tersebut diatur dalam
kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kemudian kode etik perilaku itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara, yang kemudian akan menjadi acuan bagi seorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan sebagai siapa dan apa perannya harus berdasarkan aturan tersebut. Itulah tugas yang harus dijalankan ASN yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait manajemen ASN, itu berarti juga terhadap PNS dan pegawai P3K sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Manajemen itu kiranya berupa atau meliputi penyusunan penetapan kebutuhan pengadaan, pengangkatan, jabatan dan pengembangan karir, pola karir, penggajian, tunjangan, dan segala lingkup yang ada dalam diri seorang aparatur sipil negara, baik dia PNS maupun pegawai P3K, termasuk dalam persoalan penggantian pejabat tinggi dan sebagainya. Semuanya diatur dalam aturan perundang-undangan yang dalam hal ini memanajemeni seorang ASN agar dapat berbuat maksimal dalam pelayanan publiknya, mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Artinya apa? Tujuannya untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi dalam pengambilan keputusan. Dan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Apa itu sistem informasi ASN? Yaitu suatu gambaran bagi setiap aparatur sipil negara bagaimana dia bertingkah laku, dan apabila terjadi sengketa dalam prakteknya itu bisa dilaksanakan secara administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sebenarnya banyak lagi aturan yang mengatur tentang itu selain upaya administratif. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.